一席之地。终究是啊，极光明法象性了。一鼓作气突破了，这样做准备。挑黄剑，而是诸天万界。黄金学院底蕴所在。让我苏醒的份上，我可以。玄帝，你见过6级妖兽不会说话的吗？红粉不好了！Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja tetap semangat dan selalu ceria. Bertemu lagi bersama Lengko Movie. Di pembahasan video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul The Success of Swan Emperor episode ke-209. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie ini. Dan jika ada notifikasi dari channel ini, harap untuk kalian buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau udah gak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Donghua Swan Emperor episode ke-209. Scene ini diceritakan di mana masih di lembah ras Raja Rubah. Dan pada kesempatan ini, Xiaobai tentunya bersama sang ketua Pavilion Liu. Ia melihat pergerakan ketiga orang yang akan menguasai pedang iblis walet matahari. Lalu di sisi lain, Lei Jihua membacot bahwasannya ras rubah dewa pasti akan mendapatkan tempat ketika semua ras berjuang untuk mendominasinya. Lei Jihua bersama Nona cantik, ia pun pergi ya guys. Dan di sisi lain juga Xiaobai dia membacot bahwasannya dengan kekuatan King Qiu, Du saat ini bisa dengan mudah merebut kembali kota rubah dewa di pegunungan 100 binatang. Lalu singkatnya cerita, Xiaobai pun kembali mengajak kepada sang ketua Pavilion Liu untuk bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba sontak ia dikejutkan dengan ada kilatan cahaya yang sontak langsung menjulur ke atas langit. Dan menurut Xiaobai, Ye Yao telah berhasil sepenuhnya menguasai pedang iblis walet matahari, tentunya dengan bantuan King Qiu Duwu. Lalu menurut sang ketua Pavilion Liu, hal ini tidak seharusnya terjadi dan dia pun harus melupakan hal tersebut, dikarenakan seharusnya pedang walet matahari itu harus dimiliki oleh dia. Dan dia pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Scene kembali berpindah ya guys, di mana pada saat ini Xiaobai kembali menemui Sa'dian, dan yang pas kemarin lagi berkultivasi itu. Dan pada saat ini Xiaobai terheran-heran melihat Sa'dian yang telah benar-benar melihat peningkatan api sejati dalam dirinya. Ia pun menerangkan kepada Xiaobai bahwasannya dia telah menyalakan api vital ke-6. Dan dia sudah waktunya untuk mempertimbangkan untuk menerobos ke ranah Dharma Cahaya, sehingga dia bisa lebih kuat dan bisa lebih OP lagi. Dan menurut Xiaobai, hal tersebut cukuplah bagus dan dia pun memberikan satu hadiah kepada Sandian. Lalu hadiah tersebut adalah gulungan lukisan kertas yang mana pada kesempatan itu Xiaobai melukiskan diri Wang Fan yang lagi berjabat tangan bersama Sa'dian. Lalu Sa'dian pun sedikit rada amek kepada Xiaobai dan pada akhirnya Xiaobai langsung lari menuju sang MC kita Wang Fan. Dan dilihat sang MC kita Wang Fan masih dalam keadaan kultivasi di dalam ruangan.
Lalu 7 hari kemudian sang MC kita sudah berkultivasi dan sang MC kita dia telah berhasil menyalakan api vital ke-6 juga. Dan dia berhasil memahami teknik baru dari peta bintang. Dia pun sedikit terherman-herman dan menghuleng dikarenakan dengan teknik kekuatan 8 bintang ini pastinya sang MC kita akan lebih gampang untuk mengatasi orang-orang yang akan menyerangnya. Dan dia juga tinggal 1 langkah lagi untuk menuju ranah Dharma Cahaya. 还从这新有了这8星戒灵松了。Tiba-tiba Sadian pun datang ke tempat tersebut dan langsung memberikan surat kepada Wang Fan. Tiba-tiba sang MC kita pun ia langsung membuka gulungan surat dan dalam isi surat tersebut dituliskan bahwasannya Sui Songxian menyebarkan informasi bahwa sang MC kita Wang Fan menguasai metode membuka segel. Sehingga pada akhirnya ras manusia berhasil dikepung oleh banyak ras. Lalu tiba-tiba sang MC kita Wang Fan pun menunggangi kudanya. Dan sontak ia pun langsung pergi dari tempat berkultivasi. Dan pas di perjalanan ia pun bertemu bersama sang ketua Pavilion Liu. Lalu sang ketua Pavilion Liu menjelaskan bahwasannya saat ini krisis ras manusia telah terangkat dan terjadi peningkatan yang begitu krisis. Dan sang ketua Pavilion Liu dia juga memberikan nasihat pesan-pesan yang diberikan dari si Wentong. Dan sang ketua Pavilion juga memberikan surat kepada sang MC kita. Dan sang MC kita pun langsung membuka dan membaca surat tersebut. Sehingga di dalam tulisan surat tersebut bahwasannya Kaisar Iblis telah mengeluarkan deklarasi akan menyerang ke 8 ras. Dan dia akan kembali mengadopsi wilayah-wilayah Kaisar Iblis. Sehingga tidak ikut campur dalam pertarungan 100 dinasti. 发出妖皇令，来族争霸。领地接壤。 Dan di dalam surat tersebut bahwasannya tertulis bahwasannya klan Dugu akan diambil, dijajah atau diinvasi oleh wilayah Kaisar Iblis. Dan menurut sang ketua Pavilion Liu, wilayah Kaisar Iblis berbatasan langsung dengan wilayah banyak ras. Sehingga konkret wilayah Kaisar Iblis telah menyebabkan kerusakan yang membuat banyak ras mengalami ketakutan dan mencari ruang untuk mengumpet. Dan sontak guys, ingatan sang ketua Pavilion Liu pun dia diingatkan langsung kepada ucapan-ucapan Kaisar Iblis yang hendak menyerang kepada sang MC kita Wang Fan. Lalu menurut sang MC kita Wang Fan, Kaisar Iblis tidak pernah peduli dengan persaingan ras, melainkan tentang persaingan duniawi. Lalu tiba-tiba sang MC kita Wang Fan kembali mengajak Sandian untuk pergi kembali ke Akademi Huang Jin. Dan singkatnya cerita, pada kesempatan ini sang MC kita berada di tempat Akademi Huang Jin. Sang MC kita bersama Sandian tentunya ditemani salah seorang cewek cantik dari Akademi Huang Jin. Lalu sang gadis tersebut menjelaskan kepada Wang Fan bahwasanya kolam guntur yang ada di depannya itu adalah warisan Akademi Huang Jin. Namun sang MC kita pun terherman-herman dikarenakan dia tidak bisa merasakan aura-aura yang begitu menakjubkan dari tempat tersebut. Dan dia pun sontak guys langsung masuk ke dalam kolam tersebut ya guys. Dikarenakan di tempat tersebut ada peta bintang yang misterius. Sehingga sang MC kita pun melontarkan aura-aura dan melemparkan kekuatan dari bola liontin giok spiritual. Tiba-tiba pikiran sang MC kita pun dipindahkan ke alam yang berbeda, yaitu alam Xuan. Dan sontak di tempat tersebut sang MC kita dikejutkan dengan adanya sosok yang cukup gagah dan misterius, tentunya menyeramkan, yaitu Lin Xuan Yu. Dia merupakan salah satu dari 36 jenderal Kaisar Xuan. Dan dia juga merupakan penerus Kaisar Xuan. Dan sang pemuda tersebut langsung membacot kepada sang MC kita bahwasannya dia sudah menunggu kedatangan sang MC kita. Dan sang pemuda tersebut ingin merebut giok dan ingin mengeluarkan giok ilahi asar Kaisar yang ada di dalam diri sang MC kita Wang Fan. Dan menurut sang pemuda dia akan menjadi Kaisar Xuan yang baru dan akan mengalahkan semut Wang Fan. Lalu sang MC kita pun menurutnya dia akan mati juga. Dan dia menjelaskan kepada sang pemuda itu untuk bisa menjawab pertanyaan dari sang Wang Fan. Dan
sang MC kita pun juga menanyakan langsung kepada sang pemuda itu bahwasannya apa yang disebut dengan peta bintang, ucap Wang Fan kepada pemuda. Lalu sang MC kita pun mendengarkan penjelasan-penjelasan dari sang pemuda yang ada di depannya, sehingga sang MC kita pun sedikit rada kebingungan dikarenakan dia tidak bisa memahami peta bintang. Dikarenakan ada 2 jenis peta bintang. Namun tiba-tiba guys, pemuda tersebut menjelaskan, namun menjelaskannya juga hanya sedikit-sedikit, sehingga sang MC kita pun langsung melontarkan gulungan kertas spiritual ke dalam dadanya, dan langsung ingatannya sang MC kita kembali ke atas danau. Dan sang MC kita pun langsung melihat gulungan perunggu yang ada di lengannya itu. Dan sayangnya sang pemuda tadi telah memotong jalan keluar miliknya itu. Dan jikalau dia bertemu bersama peta bintang kembali, maka akan timbul masalah yang lebih besar. Di sisi lain, sang cewek Sandian ya masih berkultivasi di dekat kolam guntur tersebut. Dan menurut sang MC kita Wang Fan, di tempat tersebut sangatlah cocok untuk berkultivasi untuk Sandian. Lalu tiba-tiba sang gadis cantik yang ada di dekatnya itu bercengkrama bersama sang MC kita. Dan sang MC kita pun hampir mencium dan mengelus-elus kepada si gadis tersebut. Namun tiba-tiba ada orang datang yang menginformasikan bahwasannya ada kabar buruk dan sesuatu telah terjadi pada jurang Cixia. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. See you next di video pembahasan.